Kalau lu diem aja, berarti lu dianggap sebagai antek-antek orang-orang jahat itu. Jangan khawatir mungkin ya, kalau misalkan ada murid-murid masih kecil-kecil ngomong bajingan. Karena presidennya aja kayak gitu ngomongnya. Isunya adalah pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Balik lagi di channel Abai17. Di video kali ini kita ngobrol santai aja ya. Ini soal isu yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu soal jaksa versus Polri. Ya, kita sudah tahu beberapa hari belakangan Febri, salah satu jaksa di negeri ini, itu rumah dan kafenya digeledah. Dan ditemukanlah uang dan emas yang tidak sedikit, yang bau-baunya itu sangat pencucian uang sekali. Rumah tersebut digeledah oleh Polri. Dan ini buat kalian para pejabat publik yang belum tahu isu-isu yang beredar di masyarakat apa. Isunya adalah pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Jadi adanya perpecahan dari kubunya Jokowi dan kubunya Prabowo. Ini sih isu-isunya. Dan sebenarnya isu ini bukan tanpa alasan juga sih. Bukan kayaknya doang. Karena memang ada beberapa alasan kenapa para netizen, para citizen itu berspekulasi seperti itu. Katanya sih dari kubu Prabowo itu adalah jaksa dan TNI. Sementara dari kubu Jokowi adalah Polri dan KPK. Gua nggak mau terlalu menggembor-gemborkan soal ini, karena kalian bisa lihat sendiri track record dari instansi atau institusi penegak hukum tersebut. Baik jaksa, Polri, KPK, maupun TNI. Bener nggak tuh spekulasi masyarakat seperti itu? Setahu gua, Febri dijadikan tersangka, namun seperti yang diketahui kita juga bahwa ada kehati-hatian dari Prof. Mahfud MD. Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja. Tapi ternyata yang terjadi dalam kasus Febri Diansyah itu bukan pelimpahan. Bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengingat latar belakang penanganan kasus ini yang banyak ranjau politisnya, tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Diansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain. Bahkan bisa juga ini merupakan jalan untuk mencoba meniadakan kasus. Karena para bajingan-bajingan itu, by the way, menurut Prabowo, bajingan itu biasa aja, bukan kata kasar. Jadi, kalau presiden sudah bilang seperti itu, nampaknya YouTube ataupun platform media sosial lain, ataupun di sekolah-sekolah ya, di SD-SD mungkin, jangan khawatir mungkin ya, kalau misalkan ada murid-murid masih kecil-kecil ngomong bajingan. Karena presidennya aja kayak gitu ngomongnya. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar, kan bajingan ya bajingan, gitu. Bajingan. Nye. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara.
Yang nyinyir biar nyinyir. Lanjut. Nah, makanya para mahasiswa, aktivis, dan kita semua seharusnya, rakyat Indonesia, benar-benar menjaga kasus ini supaya tidak hilang begitu saja. Supaya para pelaku, para bajingan itu ditangkap dan dihukumi dengan hukum Islam. Atau setidaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kata Prof. Mahfud, hukuman yang pantas adalah hukuman khusus, pidana khusus, yaitu hukuman mati. Nah, kalau kita bicara soal hukuman sekarang Pak Mahfud, katakanlah itu bersangka dan berproses, kan miris kan Pak ya. Ini orang yang selama ini mengumpulkan kasus-kasus korupsi, menuduh orang korupsi di persidangan dan segala macam. Orang yang belum tentu korupsi juga diminta ditunjukkan di persidangan, tiba-tiba rupanya ketahuan. Kalau betul itu terjadi, lah dia yang korupsi Pak. Gitu. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal apa? Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Karena ini bukan tindakan kejahatan biasa, tapi sangat luar biasa. Jika terbukti si jaksa Febri ini melakukan kejahatan, itu bukan hanya si Febrinya yang tercoreng namanya, tapi juga kejaksaan. Ini buat pimpinan Kejaksaan Agung, Anda harus benar-benar berbenah. Nggak ada kata tidak. Ini adalah tuntutan rakyat. Orang-orang yang menggaji kamu. Begitu juga Polri. Polri tidak beda busuknya. Saya tidak akan ngomongin soal pakai oknum-oknum lagi, enggak. Kalau ada Polri yang busuk ya busuk. Kalau ada jaksa yang buruk ya buruk. Kalau ada pejabat publik yang bangsat ya bangsat. Enggak pakai oknum lagi ya. Karena rakyat Indonesia ini udah bener-bener bosan tinggal di negara yang tidak pantas disebut negara ini. Si Prabowo juga lagi-lagi dikasih mic tuh orang. Dia lagi-lagi bilang kurang lebih, kalau Anda bilang Indonesia ini muram atau gelap, silakan keluar dari Indonesia dan cari negara lain. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Wowo, negara Indonesia bukan properti pribadi lu. Lu mungkin presiden sekarang, tapi di atas presiden ada kami. Lu mungkin dipilih sama orang-orang yang suka sama lu karena lu joget. Milih lu karena kasihan. Tapi kami, rakyat-rakyat yang masih waras dan cerdas alias mau belajar, mau terus belajar, itu tidak akan membiarkan negeri ini dipimpin oleh para penjahat. Jadi seharusnya lu paham ya, bahwa instansi terutama di sini Polri, Kejaksaan, KPK, TNI ini sudah perlu banyak yang harus diubah. Nggak boleh enggak. Ya kalau nggak mau dirubah ya udahlah. Biarkan negara ini hancur di tangan lu. Tapi walaupun begitu ya, walaupun gue bilang jangan sampai Prabowo Gibran itu menganggap Indonesia adalah properti pribadi mereka, tapi kita bisa melihat betapa banyaknya wamen yang juga jadi komisaris di perusahaan BUMN. Wakil menteri jadi komisaris. Kalau kamu kerjanya apa? Udah rangkap jabatan belum? Dan rangkap jabatannya apa? Ya mungkin negara ini memang sudah benar-benar dijadikan properti pribadi oleh Prabowo Gibran dan antek-anteknya. Ini karena ulah si bodoh yang memilih tanpa riset itu. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Gue cuma mau ngobrolin santai aja tentang kebiadaban yang akhir-akhir ini ditunjukkan oleh aparat penegak hukum. Baik itu Polri maupun kejaksaan. Tentu, lagi-lagi tentu, di antara mereka itu masih ada orang-orang lurusnya.
masih ada orang-orang baiknya. Dan ini pesan untuk orang baik, terutama yang ada di instansi atau institusi Polri, KPK, Kejaksaan, TNI, segera kasih tahu kami siapa aja kanker-kanker yang merusak nama instansi atau institusi kalian. Pakai apalah caranya. Mungkin kalian juga bisa dibantu oleh media independen supaya itu dinaikin. Kalian juga bisa mungkin dengan cara memviralkannya atau yang lain. Tapi kalian, orang-orang baik yang ada di tempat tersebut, itu wajib ya, bukan hanya harus, wajib berkewajiban untuk ngasih tahu kanker-kanker, orang-orang goblok, orang-orang rakus, orang-orang jahat yang ada di instansi atau di institusi tersebut. Kalau lu diem aja, berarti lu dianggap sebagai antek-antek orang-orang jahat itu. Dan Allah tidak buta. Allah melihat dan Allah mengawasi. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Gua AB17 and have a nice day.